Siapakah para dukun terkuat di Jujutsu Kaisen? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai para penyihir atau pengguna kutukan terkuat yang ada di Jujutsu Kaisen. Disclaimer sebentar ya, di sini Wong Anime hanya memberikan opini dan Wong Anime bisa katakan kalau perankingan para penyihir Jujutsu ini sangatlah sulit mengingat kemampuan mereka sangat merata. Dan jika misalkan kalian tidak setuju, maka kalian bisa memberikan daftar kalian sendiri atau memberikan alasan kalian dengan komentar di bawah. Selain itu, Wong Anime mendasarkan video ini berdasarkan apa yang terjadi di manga hingga chapter terbaru, sehingga pada dasarnya video ini adalah spoiler untuk para penonton Jujutsu Kaisen, terutama para anime only. Karenanya Wong Anime berharap kalian bersikap bijak. Oke, kalian siap ya? Inilah 10 penyihir Jujutsu terkuat di Jujutsu Kaisen. Namun sebelum Wong Anime membahas lebih jauh, Wong Anime ingin mengatakan bahwa mengedit video ini adalah pekerjaan yang memakan waktu dan juga tenaga. Jadi Wong Anime berharap kepada para penonton supaya kalian mau subscribe dan silahkan klik tanda panah di samping tombol subscribe dan silahkan untuk menyalakan tombol notifikasi. Sekali lagi, harap nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wong Anime. Dan bagi yang sudah melakukan keduanya, Wong Anime berterima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, balik ke videonya. Bagi kalian yang belum tahu, penyihir Jujutsu atau Jujutsushi adalah sebutan untuk individu yang dilatih dan dididik di sekolah Jujutsu untuk mempertahankan manusia dari roh-roh terkutuk. Nah, untuk orang jahat, mereka biasanya disebut dengan sebutan yang berbeda, yaitu Jusoshi, atau biasa kita kenal dengan sebutan pengguna kutukan. Jadi, pada dasarnya, baik itu penyihir Jujutsu dan pengguna kutukan adalah jenis entitas yang sama. Yang membedakan mereka berdua hanyalah di pihak manakah mereka berada. Berikut ini, Wong Anime telah menyusun 10 penyihir Jujutsu terkuat dan juga para pengguna kutukan terkuat di Jujutsu Kaisen. Mari kita mulai dengan yang paling lemah di antara mereka di posisi 10. 10. Zenin Maki. Zenin Maki adalah salah satu anggota dari klan Zenin, 3 besar klan Jujutsu yang dikenal dikarenakan kemampuannya untuk menggunakan senjata yang luar biasa bahkan di antara para penyihir Jujutsu. Meskipun begitu, dikarenakan Maki sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kutukan dan melihat kutukan, dia seringkali digolongkan sebagai non-penyihir. Karena dia tidak bisa melihat kutukan ini, dia kemudian menggunakan kacamata khusus. Keadaannya yang tidak biasa dikarenakan dia tidak bisa menggunakan teknik kutukan dan tidak bisa untuk mengeluarkan energi kutukan, membuatnya didiskriminasi di klannya dan pada akhirnya membuat Maki keluar dari klan tersebut dan memilih menapaki jalannya sendiri sebagai penyihir Jujutsu. Dan alasan diskriminasi inilah motivasi paling besarnya untuk berlatih dan berusaha menjadi penyihir Jujutsu terhebat. Dia ingin membuktikan kepada klan Zenin bahwa dirinya akan bisa menjadi penyihir yang luar biasa meskipun keadaannya yang sangat terbatas ini. Di dunia Jujutsu, dia terlahir sebagai kembar pula yang di dunia Jujutsu dianggap sebagai kesialan. Meskipun begitu, sebagai ganti dari dia tidak memiliki kemampuan kutukan, dia memiliki kekuatan setara manusia super dan memiliki banyak pencapaian, dan ini membuatnya dihormati di antara para penyihir Jujutsu. Namun meskipun begitu, klan Zenin, klannya sendirilah yang seringkali menjegalnya, sehingga dirinya seringkali tidak dipromosikan ke tingkatan ranking penyihir yang lebih tinggi. Pada peristiwa insiden Shibuya, penampilan fisik dari Maki berubah drastis diakibatkan teknik kutukan api yang dikeluarkan oleh Jogo, salah satu roh kutukan kelas spesial yang direkrut Kenjaku. Teknik ini pada akhirnya membuat Maki terluka parah sehingga sekujur tubuhnya dipenuhi luka bakar dan rambutnya menjadi pendek sehingga hanya setinggi telinga saja. Nah, sumber kekuatan utama dari Maki ada di Heavenly Restriction, yaitu ikatan tidak terlihat yang mengikat seorang penyihir Jujutsu ketika dirinya lahir. Ikatan ini biasanya mengacu kepada limitasi fisik yang dimiliki oleh manusia tersebut ketika dirinya lahir. Khusus untuk Maki, maka limitasi tersebut ada di energi kutukan yang dia miliki dan kemampuannya untuk melihat kutukan. Namun sebagai gantinya, dia memiliki kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan ketahanan tubuh setara manusia super.
Pasca kematian Mai, saudara kembarnya, Heavenly Restriction atau ikatan surga yang dia miliki mengikatnya begitu kencang, sehingga Maki yang sebelumnya memiliki energi kutukan meskipun sedikit, sekarang berubah menjadi 0 besar dan pada akhirnya menjadi Fushigoro Toji kedua dikarenakan kekuatan fisiknya yang meningkat berkali-kali lipat. Dengan Heavenly Restriction yang dia miliki bangkit diakibatkan kematian dari Mai, maka saat ini kelima indera dari Maki menjadi semakin tajam dan dia pada akhirnya bisa melihat, mendengar, dan merasakan kutukan tanpa menggunakan kacamata. Dan keseluruhan aspek fisik tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan karenanya setelahnya dia kemudian membalaskan kematian Mai dengan membantai seluruh klan Zenin, klan di mana dirinya dan Mai saudara kembarnya dilahirkan dan juga dibesarkan. 9. Fushigoro Toji. Fushigoro Toji atau Zenin Toji adalah bekas dari anggota klan Zenin dan kemudian beralih profesi menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Dia dikenal sangat kuat, meskipun seperti Maki dia juga tidak memiliki energi kutukan dan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik kutukan. Jadi bisa ditebak kemungkinan dia juga didiskriminasi di klannya. Kita juga kurang lebih bisa menebak kemampuan dari Toji ini apa berkat dia tidak bisa menggunakan kutukan. Dia adalah ahli dalam penggunaan senjata-senjata kutukan sama seperti Maki. Spesialisasi pekerjaannya yang berfokus dalam pembunuhan atas pengguna kutukan Jujutsu membuatnya dikenal dengan julukan pembunuh penyihir atau sorcerer killer. Terlepas kalau dirinya tidak bisa memakai kutukan, dia diketahui berhasil mengalahkan beberapa penyihir Jujutsu kelas spesial sekaligus. Di antara mereka tentu saja ada Suguru Geto dan Gojo Satoru. Meskipun pada akhirnya kekalahan Gojo Satoru memicu kebangkitan dari Gojo yang kemudian mampu menggunakan reverse curse teknik atau teknik kutukan terbalik dan pada akhirnya balik menghabisi Fushigoro Toji. Menurut suku Moyuki, berkat Heavenly Restriction atau ikatan surgalah Toji memiliki kemampuan luar biasa. Heavenly Restriction ini pada dasarnya menghapus energi kutukan seseorang dengan mutlak, namun sebagai gantinya tubuh Fushigoro Toji menjadi jauh lebih kuat. Jadi kurang lebih Maki dan Toji ini 11-12. Namun yang membedakan antara Toji dengan Maki ada di penggunaan senjata. Toji mampu menggunakan senjata dengan jauh lebih efektif dan tidak hanya itu, dia juga bahkan bisa menggunakan roh kutukan sebagai senjatanya. Salah satu kemampuan Zenin Toji lainnya yang membuatnya sangat kuat jika dibandingkan dengan Zenin Maki ada di kemampuannya untuk memanfaatkan Zero Curse Energy atau energi kutukan nol miliknya. Menggunakan energi kutukan nol miliknya, dia mampu bergerak tanpa diketahui oleh para penyihir dikarenakan dia tidak bisa dirasakan dan bahkan mampu menembus barir dikarenakan dia tidak memiliki energi kutukan sama sekali hingga dirinya bisa menyelinap tanpa terdeteksi bahkan oleh kemampuan dari Six Eyes-nya Gojo sekalipun. Selain itu, Toji mampu menghabisi Dagon yang bahkan tidak bisa dihabisi oleh 4 penyihir Jujutsu sekaligus dan dengan mudahnya mengalahkan roh kutukan kelas spesial ini tanpa kesulitan yang berarti. 8. Fushigoro Megumi. Fushigoro Megumi adalah karakter utama dari Jujutsu Kaisen bersama dengan Itadori Yuji dan Kugisaki Nobara. Dia adalah salah satu orang terbuang dari klan Zenin dikarenakan ayahnya yaitu Fushigoro Toji yang juga merupakan orang terbuang dari klan tersebut. Dia pada dasarnya digunakan sebagai kartu as dari Toji untuk menghadapi klannya, klan Zenin, namun kemudian dia berhasil ditemukan oleh Gojo Satoru. Setelah Sumiki saudara tirinya terkena kutukan, dia kemudian menjadi penyihir Jujutsu dan memasuki SMA Jujutsu dengan motivasi untuk menyembuhkan saudarinya tersebut. Salah satu alasan kenapa Megumi dimasukkan di daftar ini adalah dikarenakan kemampuannya yaitu Ten Shadow Technique atau teknik 10 bayangan adalah teknik terkuat dari klan Zenin yang bahkan bisa disandingkan dengan kemampuan Six Eyes dan Limitless dari klan Gojo. Di masa lalu, klan Gojo dan klan Zenin pernah bertarung habis-habisan dalam pertempuran dan pemimpin dari kedua klan tersebut adalah pengguna teknik Ten Shadow dan Six Eyes juga Limitless.
Ini berarti Megumi memiliki potensi yang luar biasa karena kemampuan ini bahkan tidak dimiliki oleh anggota klan Zenin lainnya dan tidak pernah ada yang bisa menggunakan teknik ini selama ratusan tahun, dan hanya yang terkuatlah yang diyakini memiliki teknik tersebut. Jadi pada dasarnya Megumi memiliki potensi untuk menyaingi kekuatan dari Gojo Satoru yang saat ini bisa dikatakan sebagai penyihir terkuat di era modern. Sukuna sendiri bahkan tertarik dengan Megumi dikarenakan kemampuannya ini. Namun alasan lebih jauh kenapa Wong Anime menempatkan Megumi di posisi 8 adalah dikarenakan dia masih belum bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya sebagai pengguna Ten Shadows. Mengenai kemampuan Ten Shadows ini, Wong Anime akan membahasnya di video lain dikarenakan betapa luas dan komprehensifnya teknik ini sehingga membutuhkan video terpisah. 7. Tsukumo-yuki. Tsukumo-yuki adalah satu dari 4 penyihir Jujutsu kelas spesial dan satu-satunya perempuan yang ada di kelas ini. Mengingat Tsukumo-yuki digolongkan sebagai penyihir Jujutsu kelas spesial atau special grade, maka kita bisa menyimpulkan kalau Yuki adalah anomali di dunia Jujutsu. Sama seperti Gojo Satoru, Okotsu Yuta, dan juga Suguru Geto. Dia sendiri tidak berafiliasi dengan SMA Jujutsu dan menginginkan supaya dunia menjadi dunia bebas kutukan dengan caranya sendiri. Dia juga satu-satunya penyihir yang tidak terikat oleh misi sebagai seorang penyihir Jujutsu. Kemunculannya pertama kali seperti yang kita tahu muncul di dalam flashback Todo Aoi saat dirinya bepergian menggunakan jaket biker dan memakai motor. Dari Yuki lah Todo belajar frase favoritnya, yaitu gadis seperti apa yang kau suka. Dan dari dia jugalah Todo belajar mengenai sihir Jujutsu. Yuki jugalah yang secara tidak sengaja membuat Suguru Geto menjadi radikal dan berusaha menyingkirkan para non-penyihir sehingga seluruh penghuni dunia hanya berisi pengguna kutukan saja. Yuki juga dikenal sebagai bekas wadah Star Plasma dan diketahui memiliki hubungan yang rumit dengan Master Tengen. Mengenai teknik kutukan yang dia miliki, Yuki dikenal sebagai ahli taktik dan pertarungan tangan kosong. Dengan menggunakan energi kutukannya yang berlimpah, dia mampu menghasilkan output kekuatan yang sangat luar biasa. Namun kemampuannya yang paling unik adalah kemampuan Star Rage atau amukan bintang miliknya. Kemampuannya ini membuatnya mampu mengeluarkan massa tambahan dalam setiap serangan sehingga kutukan kelas spesial pun akan hancur dalam sekali hantaman. Teknik amukan bintangnya ini hanya bisa dia gunakan pada dirinya sendiri dan Shikigami-nya Garuda, dan pada akhirnya membuat Garuda bertransformasi menjadi senjata kutukan yang bisa digunakan. Meskipun Garuda sendiri sebenarnya makhluk independen yang bisa bertarung menggunakan kemauannya sendiri. Sebagai contoh, Yuki juga bisa menggunakan Garuda sebagai senjata seperti misalnya menggulungnya dan membuatnya menjadi bola bowling. Yuki juga mampu mengeluarkan Simple Domain yang membuat teknik kutukan apapun ternetralisir ketika memasuki area terbatas. 6. Suguru Geto. Suguru Geto adalah salah satu dari 4 penyihir kelas spesial yang ada di dunia Jujutsu bersama dengan Gojo Satoru, Okotsu Yuta, dan Tsukumo Yuki. Dia awalnya adalah sahabat baik Gojo Satoru dan merupakan siswa SMA Jujutsu sama seperti Gojo. Pengalamannya di dunia Jujutsu membuatnya sangat membenci para manusia yang tidak bisa menggunakan kutukan dan bahkan menjuluki mereka sebagai kera. Hal ini pada akhirnya berujung dengan dirinya menghabisi 100 warga sipil non-penyihir dalam satu malam. Dia kemudian dikeluarkan dari SMA Jujutsu dan dia pun memulai petualangannya untuk membasmi dan menghabisi seluruh manusia yang bukan penyihir dan pengguna kutukan. Sehingga kematiannya akibat dirinya berhasil dikalahkan oleh Okotsu Yuta. Ketika berbicara kemampuan, Suguru dikenal akan kemampuan dan spesialisasinya, yaitu Jurei Soujutsu miliknya, atau kalau diterjemahkan berarti manipulasi roh kutukan. Seperti namanya, teknik Suguru membuatnya mampu mengendalikan para roh kutukan tak bertuan. Roh yang telah didominasi kemudian akan diubah menjadi bola hitam kecil yang kemudian Suguru makan. Untuk roh kutukan yang memiliki tuan, dia akan bisa menggunakan roh tersebut apabila dia berhasil menghabisi tuannya terlebih dahulu. Selain itu, pengendalian energi kutukan dari Suguru Geto sangat luar biasa, sehingga dia mampu mengendalikan dan mengeluarkan ribuan kutukan sekaligus dalam sekali jurus. Teknik kutukan terkuatnya yaitu Uzumaki Maximum membuatnya mampu menggabungkan ribuan roh kutukan dan menggunakannya dalam satu serangan raksasa. 5. Kinji Hakari. Kinji Hakari adalah siswa kelas 3 dari SMA Jujutsu Tokyo.
Dia tidak muncul di sekolah saat Yuji dan Nobara pindah dikarenakan dia saat itu sedang diskor. Ketika sedang tak sekolah, dia mengadakan klub pertarungan tangan kosong antara para penyihir Jujutsu dengan bayaran uang tentunya. Secara kepribadian, dia tidak peduli dengan peraturan dan banyak penyihir Jujutsu menganggap Hakari sebagai sampah dikarenakan kepribadiannya ini. Dia menyukai berjudi, inilah sebabnya dia mengadakan klub pertarungan para penyihir Jujutsu. Meskipun begitu, tidak diragukan lagi, dia merupakan salah satu penyihir Jujutsu terkuat. Terlepas kalau dirinya sendiri tidak ikut bertarung dalam turnamen penyihir yang dia adakan. Dalam Culling Game, dia berhasil menang melawan Kashimo Hajime yang tidak hanya merupakan salah satu kandidat penyihir terkuat dalam permainan kematian tersebut, namun juga merupakan salah satu penyihir paling kuat yang pernah Kenjaku temui dalam 1000 tahun terakhir. Melalui kemampuan kutukan uniknya, yaitu kemampuan pachinko, di mana dia berhasil mendapatkan jackpot di dalam domain yang dia keluarkan, dia akan berhasil menciptakan mode unkillable. Dengan kata lain, dia tidak bisa mati. Inilah kunci kemenangan Hakari melawan Kashimo Hajime. Namun meskipun begitu, hal yang paling menakutkan dari kemampuan Hakari bukanlah kekuatannya, namun keberuntungannya yang luar biasa, yang sangat mendukung teknik kutukannya. Peluang untuk mendapatkan jackpot pada mesin pachinko adalah 1:239 kali. Namun dia mampu mengeluarkan jackpot tersebut 2 kali berturut-turut pada putaran pertama dan kedua. Dan ini membuatnya sembuh dari luka ketika dia mendekati kematian berulang kali. Peristiwa inilah yang membuat Kashimo Hajime pada akhirnya menyerah untuk menghadapi Hakari. 4. Fumihiko Takaba. Fumihiko Takaba pertama kali muncul dalam Culling Game dan merupakan komedian gagal yang lalu diubah oleh Kenjaku untuk menjadi penyihir Jujutsu yang pada akhirnya kemudian mengikuti Battle Royale di antara para penyihir Jujutsu tersebut. Teknik kutukannya pada dasarnya sama seperti nama profesinya, yaitu komedian. Dan bahkan dalam pertarungan dia terang-terangan bertarung sambil melawak dan memakai baju superhero ketat yang dulu pernah membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dalam Culling Game sebenarnya Takaba tidak pernah membunuh siapapun. Namun melihat Megumi dikeroyok di depannya, dia menganggap kalau penyerang Megumi sebagai pengecut dan lalu membantunya, terlepas perbedaan kepribadian yang mencolok di antara mereka berdua. Di depan musuh, dia terus melakukan lawakan lucu versi dirinya sehingga musuhnya jengkel dan pada akhirnya mundur. Meskipun dia baru memasuki dunia Jujutsu, Takaba terbukti merupakan ahli dalam pertarungan jarak dekat. Flying kick atau tendangan terbang yang dia lakukan terlihat sangat mematikan. Dia juga memiliki jumlah energi kutukan yang luar biasa, namun kemampuannya yang overpower adalah teknik kutukannya. Teknik kutukan Takaba akan berjalan apabila dia memikirkan sesuatu yang dia anggap lucu, dan hal tersebut akan menjadi kenyataan. Sebagai contoh, apabila Takaba ditebas hingga berdarah, maka apabila dia membayangkan darah tersebut sebagai saus tomat, maka darah tersebut berubah menjadi saus tomat dan dia tidak terluka. Dengan kata lain, secara tidak langsung dia mampu mengeluarkan teknik kutukan terbalik secara tidak sengaja menggunakan teknik komediannya ini. Potensi dari teknik kutukan Takaba ini bahkan dianggap mampu menandingi Gojo Satoru, karena apapun yang dia bayangkan lucu akan menjadi kenyataan. Tapi sayangnya, Takaba tampaknya masih belum menyadari kemampuannya ini. 3. Kenjaku. Kenjaku merupakan antagonis utama dari Jujutsu Kaisen. Dia adalah penyihir yang telah ada sejak era kuno, dan untuk mencapai mimpinya membuat manusia berevolusi melalui energi kutukan, dia berpindah-pindah tubuh untuk memperpanjang hidupnya hingga sekarang. Teknik kutukannya membuat Kenjaku mampu memindahkan otaknya ke dalam tubuh berbeda dan pada akhirnya merasuki mereka. Menggunakan teknik ini, dia telah menghuni berbagai macam tubuh dengan identitas yang berbeda-beda selama berabad-abad. Di antara beberapa tubuh yang berhasil dia rasuki, di antaranya adalah Kamo Noritoshi yang kemudian dianggap sebagai penyihir paling jahat sepanjang masa dan dianggap sebagai noda dan aib dari klan Kamo. Dia juga sempat merasuki Itadori Kaori dan lalu melahirkan Yuji dalam tubuh tersebut. Saat ini Kenjaku merasuki tubuh dari Suguru Geto yang telah meninggal dikarenakan kemampuan unik manipulasi roh kutukan yang dia punya. Dengan kata lain, Kenjaku akan bisa menggunakan teknik dari tubuh tersebut dan menggunakannya lagi di tubuh selanjutnya.
Jadi kemampuan Kamo Noritoshi dan juga kemampuan dari Suguru Geto akan bisa terus dia gunakan sekarang. Selain itu dia juga berhasil membuat Jogo dan Mahito menjadi kuat dan setelahnya lalu menyerap mereka. Hal ini tentunya membuat Geto bisa melakukan transformasi jiwa dan organik seperti yang Mahito lakukan juga. Dan dia juga bisa mengeluarkan kemampuan teknik kutukan api dari Jogo. Lebih jauh lagi, Kenjaku bahkan mampu membuat para penyihir-penyihir Jujutsu baru menggunakan transformasi organik dari Mahito. Inilah yang menyebabkan pertambahan para penyihir Jujutsu besar-besaran ketika Culling Game terjadi. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan Reverse Curse Technique atau teknik kutukan terbalik yang membuatnya bisa menyembuhkan luka-luka yang dia miliki dengan mudahnya. Kemenangannya melawan suku Moyuki di dalam duel 1 lawan 1 menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Padahal seperti yang kita tahu, suku Moyuki adalah penyihir Jujutsu kelas spesial. Dan ini menunjukkan Kenjaku tidak bisa diremehkan. 2. Okotsu Yuta. Okotsu Yuta adalah salah satu karakter pendukung dari alur cerita utama Jujutsu Kaisen dan karakter utama dari Jujutsu Kaisen Zero the Movie. Tidak hanya itu, dia juga satu dari 4 penyihir kelas spesial di dunia Jujutsu Kaisen. Dia mulanya adalah anak yang secara tidak sengaja mengutuk Orimoto Rika, teman masa kecilnya yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan hal ini membuat Rika menjadi roh kutukan gentayangan yang melindungi Yuta ketika Yuta dibully atau dia dalam keadaan bahaya. Hal ini terus berlangsung hingga belasan tahun setelahnya. Salah satu alasan kenapa Wong Anime menempatkan Okotsu Yuta di sini adalah dikarenakan dia bertanggung jawab atas terbunuhnya 2 penyihir terkuat dan salah satunya adalah penyihir kelas spesial. Yang pertama tentu saja adalah Suguru Geto yang berhasil dia kalahkan, terlepas kalau Suguru Geto berhasil mengkombinasikan ribuan roh kutukan dan melepaskannya sebagai serangan teknik kutukan Uzumaki Maksimum Raksasa. Dan yang kedua adalah Druf Lakdawala, salah satu penyihir terkuat dari era Yayoi yang dalam Culling Game memiliki poin tertinggi yaitu 91 poin. Untuk kasus Druf ini, Yuta hanya menebasnya dalam sekali serang dan Druf berhasil dikalahkan. Kemampuan kutukan Yuta yang luar biasa berfokus dalam 3 hal. Pertama yaitu Rika sang ratu kutukan yang mampu memanifestasikan dirinya dengan menggunakan energi luar biasa yang dimiliki oleh Okotsu Yuta. Selain kemampuan serangan yang sangat fatal dari Rika, dia juga mampu memanggil benda-benda tertentu. Dengan kata lain, Rika memiliki ruang penyimpanan khusus yang bisa digunakan untuk menyimpan objek atau senjata kutukan. Kekuatan keduanya ada di jumlah energi kutukan Yuta yang hampir tak terbatas dan bahkan dikatakan jauh melebihi Gojo Satoru. Dan kemampuan ketiga yang membuat Yuta menjadi sangat kuat adalah kemampuannya untuk mengkopi dan meniru teknik-teknik kutukan, bahkan teknik yang bersifat genetis sekalipun, seperti yang dia perlihatkan ketika dia meniru teknik kutukan suara dari klan Inumaki yang berhasil dia tiru dikarenakan dia melihat teknik tersebut dari Inumaki Toge. Selain itu, teknik kutukan terbalik atau reverse curse teknik yang dia miliki sangat luar biasa ampuh dan bahkan berhasil menyembuhkan kaki Maki yang sebelumnya putus dikarenakan pertarungan Maki melawan Suguru Geto. 1. Gojo Satoru. Gojo Satoru adalah penyihir Jujutsu kelas spesial dan diakui sebagai penyihir Jujutsu terkuat di dunia saat ini. Dia adalah keturunan dari klan Gojo dan orang pertama yang berhasil mewarisi Limitless dan Six Eyes di saat yang bersamaan. Setelah 400 tahun tidak ada lagi yang pernah mewarisinya dari klan tersebut. Meskipun dirinya sangat kuat, dia memilih untuk mengajar dan membimbing generasi selanjutnya dari penyihir Jujutsu dengan tujuan merombak struktur hierarki dunia Jujutsu yang menurutnya telah rusak. Hal ini menyebabkan baik itu Gojo dan juga para eksekutif tertinggi dunia Jujutsu Jepang saling membenci. Meskipun Gojo pada dasarnya bisa menghabisi para petinggi di dunia Jujutsu tersebut kalau dirinya mau, namun dia memilih untuk mendidik generasi selanjutnya yang menurutnya berpotensi untuk melampaui dirinya. Sebagai penyihir Jujutsu terkuat, Gojo memiliki kepribadian yang sangat arogan. Dalam pertarungannya dengan Fushiguro Toji, dia sempat mengutip perkataan Buddha dan mengatakan bahwa di seluruh penjuru langit dan bumi hanya dirinya lah yang terhormat.
Kebangkitan teknik Six Eyes-nya ini membuatnya yang asalnya hampir terbunuh oleh Toji berhasil membalikan keadaan dan pada akhirnya Toji lah yang terbunuh. Di antara kemampuan yang dimiliki oleh Gojo sehingga dia dinobatkan sebagai yang terkuat tentu saja adalah kombinasi dari Six Eyes, Limitless, dan Reverse Curse teknik yang dia miliki. Berkat dari kombinasi ketiga teknik ini, dia mampu melakukan teknik Perisai Infinity atau Mugen hampir setiap saat dan tidak pernah menonaktifkannya dikarenakan kombinasi ketiga teknik kutukan ini membuat Gojo Satoru mampu menggunakan energi kutukannya secara efektif. Karenanya dia juga mampu melakukan domain expansion beberapa kali dalam sehari, yang mana penyihir Jujutsu biasa hanya bisa menggunakannya sekali saja dalam sehari. Selain itu, ratusan luka yang dia peroleh akan segera sembuh berkat Reverse Curse teknik kecepatan tinggi yang dia miliki. Untuk menyembuhkan ratusan luka yang dia alami di pertempuran, dia hanya cukup menggunakan Reverse Curse teknik yang telah dia improve dan perbaiki, hingga pada akhirnya Gojo hanya memerlukan beberapa detik untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Kemampuan utama Gojo pada dasarnya berada pada Limitless yang membuatnya memiliki kontrol penuh atas dimensi spasial bahkan hingga level atom, dan pada dasarnya mampu membuat apapun yang terkena serangan dari Gojo musnah seketika. Dan Perisai Infinity yang dia miliki pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan dari teknik Limitless miliknya. Sejauh ini tidak pernah ada yang bisa mengalahkan Gojo Satoru di dalam pertempuran kecuali satu orang saja, yaitu Fushiguro Toji, dan itu pun Gojo berhasil membalikan keadaan. Baiklah semuanya, itulah 10 penyihir atau pengguna kutukan terkuat di Jujutsu Kaisen. Kalian mungkin bertanya di mana karakter utama, yaitu Yuji. Sayang sekali, sejauh ini kita masih belum diperlihatkan potensi Yuji atau kekuatan Yuji sebenar-benarnya, sehingga Yuji tidak pernah mengalahkan penyihir atau kutukan kuat, sehingga sayang sekali Wong Anime agak berpikir keras untuk memasukkan Yuji di daftar ini. Selain itu, seperti yang Wong Anime katakan sebelumnya, kemampuan para penyihir Jujutsu ini sangat merata, sehingga sangat susah sekali untuk merankingnya dan beberapa bahkan tidak bisa diukur dengan cara normal. Dan jika kalian bertanya kenapa Sukuna tidak dimasukkan di sini, karena Sukuna sudah bukan lagi penyihir tapi kutukan. Jika kalian ingin melihat video Wong Anime lainnya mengenai Jujutsu Kaisen, seperti misalnya 7 peristiwa paling ditunggu di season 2, kalian bisa mengklik video di samping ini.